kenapa keluarga Bung Karno ini kok nggak kompak. Direspon bagus oleh guru, kumpul lah mereka. Nah, kita ngambil apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Penyakitnya pengurus koperasi inilah dinamakan dia itu oligarki. Belum cuti, padahal presiden udah bilang yang mau itu ayo segera cuti. DPR itu kan mewakili suara rakyat, ada suara mereka dan suara pesanan. Kepleset dia gara-gara nonton dan mungkin terlibat dalam dunia pornois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa lagi di Khas Channel by Empiris. Ya. Rob, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih ada waktu kita untuk bisik-bisik ya, Rob? Iya. Jadi memang saat ini kita menjelang pemilihan presiden ini, pemilihan umum ini, banyak sekali yang perlu kita bisik-bisikan. Iya, pada publik ya, pada netizen, betul. khususnya untuk elit-elit politik. Iya ya, Bib, ada yang agak jarang sekali dibahas akhir-akhir ini. Ya, berbicara tentang melahirkan generasi masa depan dan kemudian memanfaatkan bonus demografi yang lebih kurang 40 juta. Ya. Yaitu apa? Masalah pendidikan. Pendidikan. Nah, ini penting. Pendidikan secara umum, yang sekarang ini kita mengenal pendidikan dalam dunia Islam, ya pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Ya. Kemudian pendidikan umum, ya oleh Mendikbud dan Menristek. Ya. Yang dari keduanya itu tentu melahirkan anak bangsa yang peduli dengan dirinya, sesuai agama kepercayaannya, yang peduli dengan lingkungannya, sesuai dengan kebinekaan, yang peduli dengan dasar dan ideologi negara Pancasila. Ada kelupaan Prof tadi, Prof. Ya. Pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. Oke. Itu ya kayak yang memang yang harus kita pertajam tuh tentang pendidikan agama ya. Ya betul, karena intinya adalah begini. Kita mengenal sekarang apa yang namanya, ini kita jumping dulu nih, ada kecerdasan politik, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan intelijensi, kemudian ada kecerdasan spiritual. Nah, satu semua lagi, ini ya ada kecerdasan intelektual. Iya, itu terkait dengan IQ itu. Nah, dari kecerdasan itu intinya adalah berada pada kalbu. Kalbu itu yaitu adalah, kalau dalam Islam namanya itu adalah takwa, yang dalam akidah. Kalau secara umum disebut dengan moral, jati diri seseorang. Nah, jadi kalau bicara pendidikan, yang ingin saya sampaikan adalah pertama, pendidikan itu memberikan edukasi di rumah. Kalau dulu ada minal nahdi ilal hadi, itu dalam dunia Islam. Mulai dari ayunan sampai ke yang lahar. Tapi sekarang ternyata tidak. Dalam dunia Islam itu ada yang ketinggalan. Sejak di dalam rahim, begitu roh ditiupkan, proses pendidikan sudah terjadi. Masya Allah. Nah, begitu. Dan ini para ahli-ahli barat dengan mendalami ilmu yang ada ini, maaf ini, mereka menjadi seorang muslim. Nah, tapi itu dalam Islam dikatakan lakum dinakum waliyadin. Ya. Dan setelah akil balik, dalam dunia Islam tidak boleh memaksakan sesuatu terhadap anak pun, tetapi harus mendidik. Nah, kita bicara tentang pendidikan. Ya, kembali tadi saya kupas sedikit, Dok. Ya. Jadi apa namanya, begitu anak itu lahir, dosa itu kan orang tua yang menanggung. Betul. Sampai di akhir balik. Ya. Nah, begitu dia balik, di situ mulai terlepas. Nah, terlepas, semua itu sudah menjadi tanggung jawab. Dia orang tua itu sudah terlepas. Tapi tetap aja tanggung jawab orang tua tidak akan putus. Arti itu saat itu apa namanya menjelang balik itu, disitulah proses pendidikan.
Iya, artinya pembekalan dasar-dasar untuk masuk ke dalam dunia kehidupan. Iya, sampai dalam kerangka juga menjelang ibadah untuk menuju hari akhir. Begitu dia selesai balai, ya udah jadi. Ya. Intinya udah diajarin sholat, udah apa. Intinya orang tuh udah aman gitu. Ya. Udah aman dalam tanda kutip, sudah dewasa, sudah saatnya mandiri. Ya, nah, orang tua tinggal membimbing gitu. Ya, betul ya. Tetapi sekarang juga ada orang tua yang harus dibimbing anaknya ini. Oh ya? Oke, baik Bib ya. Jadi sudah mulai terbalik-balik ya? Balik-balik ya. Jadi di kita itu di Indonesia NKRI ya, pendidikan itu sudah lama berlangsung. Sejak mulai Islam masuk di sini. Dengan kelahirnya sultan-sultan. Kemudian sampai dengan era penjajahan yang 7 negara yang menjajah, kemudian menjelang kemerdekaan, kemudian kemerdekaan. Yeah. Nah, secara umum kita mengenal Budi Utomo dan Ki Hajar Dewantoro. Ya, nah ini. Nah, di samping itu juga ada tokoh-tokoh pendidikan lain. Kita mengenal, ya enggak, Syekh Al-Minangkabawi. Yang mempunyai anak didik yang melahirkan organisasi terbesar, dua terbesar di Islam ini, yaitu Muhammadiyah yang level 4, Ki Haji Dahlan, Ahmad Dahlan, kemudian kakeknya Gus Dur yang melahirkan Nahdien. Nahdien merangsek ke desa-desa dengan membangun pesantrennya dengan pola sistem pendidikan. Kemudian Muhammadiyah berkembang menjadi sekolah-sekolah umum menengah, tapi yang diberikan nilai-nilai agama di dalam pendidikannya. Nah, ini dua. Ada satu Prof yang lupa. Jadi tahun 1901 ada satu organisasi Islam namanya Jamiat Khair. Ya, betul. Itu berdiri tahun 1901. Lebih awal daripada Muhammadiyah dan daripada Nahdien. Nah, 1905 itu mendapat satu pengakuan dari Belanda, mendapat surat. Sampai sekarang masih tersimpan di Arsip Nasional. Pengakuan dari Belanda bahwa organisasi ini, organisasi pendidikan pendidikan. Itu boleh eksis dan mendapat izin resmi. 1905. Nah, itu sampai sekarang ini masih berjalan baik. Dan pengkaderan juga cukup bagus. Orang banyak yang nggak tahu. Jadi saya waktu itu belum lama ada kedatangan keluarga besar dari cucu-cucu mereka. Mereka menjelaskan tentang lebih detail lagi tentang Jamiat Khair. Oh, kaget saya. Nah, itu diantaranya susahnya mendirikan waktu itu organisasi karena waktu itu Belanda begitu tekanan yang luar biasa. Tahu nggak, Prof? Pakai apa dia bisa dapat surat izin itu? Pakai apa? Kira-kira pakai apa, Prof? Ya, dengan semacam transaksional lah begitu. Sama persis. Jadi waktu itu pendirinya ini, saya nggak usah sebut namanya, Habib juga. Jadi dia orang kaya, daerah Menteng, kaya raya. Waktu itu dia berusaha keras sehingga harus pakai uang. Waktu itu masih golden. Karena pakai uang, ditanya berapa, diminta 50.000 golden. Dibilang siap menghadap, dibawalah uang itu. Tapi kesombongan Belanda saat itu, dibilang saya nggak terima uang, kamu taruh aja di meja. Jadi aneh kan? Kamu taruh di meja itu uangnya, taruh di meja uangnya. Jadi bukan orang yang terima, meja. Cantik kan, Prof? Kalau Belanda ini kan akal-akalannya banyak banget. Nah, itulah akal bulusnya sekarang menurun ke sini. Jadi itu Jamiat Khair ya. Terima di meja, keluarlah itu surat tahun 1905. Nah, saya akan cerita itu juga sebetulnya ya. Nah, jadi dalam dunia pendidikan Indonesia ini, sebetulnya sejak tahun sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga pendidikan. Ya, dalam tulisannya, dalam bukunya Prof. Dr. Mahmud Yunus,
penulis tafsir, ya. Dia bercerita bagaimana tumbuh berkembangnya pendidikan agama di Indonesia. Nah, yang tua itu, yang sudah dimodernisir, itu namanya Sumatera Tawalib. Itu kumpulan dari pesantren atau madrasah-madrasah yang ada. Nah, salah satu madrasahnya itu kebetulan kakek saya punya, Darul Funun Al-Abbasiyah, yang berumur sekarang sudah hampir 170 tahun, eksis dan tumbuh berkembang dengan asrama bertingkat-tingkat, melahirkan putra-putra sebagai daiyah, sebagai dai, tokoh masyarakat, politisi dan menteri. Ini outputnya. Ada semua ya. Ada ya. Di semua lini. Dari semua lini. Luar biasa. Nah, jadi pendidikan umum itu dulu itu dikelola dan diawasi oleh Belanda. Sekolah agama pun juga. Sehingga waktu itu ibu saya kena namanya stopbevelen. Jadi tidak boleh ngomong dan harus lapor ke kantor Belanda. Nah, ini ceritanya nanti. Tapi kita lanjut dulu yang sekolah umum ini. Nah, kita mengenal ada AMS, ada Milo, ada kedokteran di Surabaya, ada di Stovia di Jakarta, sebagainya. Tumbuhlah ini. Tapi di sini, maaf ini, ada bau-bau liberal yang dimasukkan dalam tanda kutip sekuler. Jadi, Bro, ngomong soal Milo, saya punya catatan sedikit nih. Nah, bagaimana, Bu? Jadi, kalau yang bisa sekolah di Milo itu nggak sembarang orang. Oh ya, pajaknya harus berapa? Iya, jadi saat itu kebetulan saya ada semacam orang tua ya. Ya, jadi dia cerita bahwa dia lulus dari Milo. Kenapa? Ya karena memang kaya raya. Jadi ningrat ya. Ningrat, kaya raya, baru bisa sekolah Milo. Kalau nggak bisa, nggak sembarang orang bisa. Betul. Jadi yang bisa itu anak kiai yang bernama, anak bangsawan darah biru, orang kaya raya, atau orang kaya raya yang punya pajak. Blastingnya berapa? Nah, itulah yang dapat sekolah itu. Nah, jadi kebetulan di keluarga saya rata-rata itu, kecuali yang 3 muda-muda di bawah, tidak bisa bahasa Belanda. Yang di atas, walaupun ustadz, ini apa, itu bahasa Belanda, komunikasi. Tapi, ya kita tinggalkan itu. Jadi balik lagi, nah, jadi ada pendidikan. Kemudian terakhir ini pendidikan integrasikan. Di Korea kan namanya ada sekolah SMPIT, SDIT ya. Ini perkawinan antara umum dan agama. Padahal di madrasah itu pelajaran umum juga diajarkan, aljabar diajarkan. Tapi biarlah dia tumbuh berkembang. Yang penting saling tidak usah dipertentangkan. Jadi perlu segera ada reorientasi pendidikan dan rekonstruksi pendidikan karena sejak era kira-kira sudah 25 tahun terakhir ini pendidikan tidak bagus lagi. Jadi tidak lagi melahirkan kader-kader bangsa yang cinta tanah air. Jadi kalau tadi negara tidak baik-baik saja, pendidikan juga sama, tidak baik-baik saja. Apalagi dalam hampir 2 periode ini, frasa agama ditinggalkan, undang-undang pendidikan nomor 20 semacam diabaikan. Kemudian proses penetapan rektor juga kacau beliau, begitu ya. Jadi negara kita ini banyak banget yang tidak baik-baik saja. Nah, tapi ini, saya sebagai yang ikut mendirikan kembali Masyumi, itu di Partai Masyumi, kami menggaungkan 3 pilar. Ini dari Ketua Abdullah Hamahua. Pilar pertama yaitu pendidikan, sesuai dengan Allah menurunkan Iqra bismi rabbika. Turun ke bawah. Dia mengedukasi masyarakat. Kemudian masalah ekonomi, nah itulah yang ada di Piagam Madinah. Yahudi boleh dagang, Nasrani boleh dagang, Majusi boleh hidup, Islam boleh hidup. Situ kerukunan ya, beragama. Luar biasa. Ini kemarin disitir oleh Mahfud MD ini. Dia mensitir khilafah, apalah. Tapi intinya bahwa Islam itu mengakomodir seluruh ya kehidupan beragama, tapi ada based on control. Saat itu adalah dalam konteks satu bentuk negara atau komunitas yang namanya Islam. Jadi Islam tidak pernah ada menekan. Nah, jadi dalam itu, pilar pertama pendidikan. Nah, pendidikan bagaimana? Kita rekrut mereka pertama itu anggotanya daurah. Melalui daurah itu ada pengenalan, orientasi. Setelah itu ada jenjang LK1, LK2, mirip dengan HMI. Nah, kemudian ada satu lembaga khusus seperti Lemhanas, yaitu namanya pembentukan kader inti Masyumi. Nah, ini sudah luas ini.
masalah politik global, masalah ideologi, regional dan sebagainya. Ya, pertahanan keamanannya itu dibahas. Ya. Jadi lebih ke arah politik. Ya, jadi kalau PDIP punya sekolah politik bagus. Ya. Dan saya berharap sekolah pendidikan ini seperti yang digaungkan oleh tokoh PNI yang namanya Bung Hatta. Jadi dulu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ini nasionalis. Ya. Tapi Bung Hatta stressingnya pada ekonomi kerakyatan dengan kooperasinya dan dengan pendidikan. Ya. Mudah-mudahan di PDIP ini kalau waktu almarhumah ya adiknya Bu Mega ya yang kemudian dianggap makar kemarin ini Edi Rahmawati itu kan termasuk kelompok makar ya. Jadi makarnya itu Aditya Warmantaha ya bintang 1 Brigjen, Kiflan Zain ya, Rahmawati beberapa itu kan makar ya. Nah, jadi saya dekat dengan beliau. Jadi diskusi jadi, Prof, ngobrol. Ngomong tentang keluarga Soekarno, saya juga punya sejarah, Prof. Apa itu? Baik empiris lagi nih. Wah, seru nih, Prof. Pada saat Megawati mencalonkan diri mau jadi presiden, saya ngomong sama Pak Tarjo Sutarjo, tokoh senior PNI lah, PDI. Saya bilang Om, saya panggilkan Om, saya dianggap sebagai anak angkat ya. Om, ini kita ini kan mau pilpres nih, kalau nggak salah waktu itu 2004 ya. Iya betul. Jadi apa namanya Bu Mega kan kepengen menang. Tapi saya mau menyoroti ada satu hal kenapa keluarga Bung Karno ini kok nggak kompak, belum gitu, nggak kompak. Seharusnya kalau kompak akan baik gitu. Iya betul. Karena begitu kompak, kalian ngelihat, keluarganya kompak, rukun gitu loh, adik-beradik akur gitu loh. Terus nggak maksud kamu? Ya udah kita bikin aja pertemuan. Waktu itu Pak Tajang pimpinan DPR. Iya. Om, sekarang gini aja, kita bikin di sini, kumpulin semuanya, ya semacam silaturahmi lah gitu. Nah, Om sebagai orang tua, subhanallah tuh akhirnya ngobrol sama tante juga istrinya Pak Tarjo, bagus, jadi kamu bagus gitu loh. Akhirnya terjadi pertemuan itu, jadi kalau nggak salah itu guru yang ngambil peranan, disampaikan kepada guru, direspon bagus oleh guru. Kumpul lah mereka, semua kumpul situ. Tapi kumpulnya itu di keluarganya guru, gitu loh. Kalau kumpulnya di rumah Pak Tarjo, orang di luar mungkin akan beda ya, karena orang tua. Ini kumpul di keluarga doang, ya akhirnya kurang maksimal hasilnya. Maksimal. Begitu pemilihan kalah. Ya, tapi ya itu udah perjalanan ya. Baik empiris tadi kan. Empiris. Ini baiklah. Ingat lagi saya jadi yang hal-hal yang lama-lama itu jadi. Iya, saya sendiri dengan Bu Rahma. Waktu itu saya mendesain untuk ada diskusi publik. Yang bicara Pak Josan almarhum itu mengenai pertahanan dan keamanan. Kemudian waktu Prof. Dr. Darius dari UI yang sempat jadi anggota Dewan Pertahanan Energi. Nah, kemudian satu lagi Prof. Didin Damauri, IPB. Saya menempatkan diri sebagai moderator. Nah, bagaimana negara ini? Yang acuan saya itu adalah pasal 33 Undang-Undang 45. Oke. Jadi itulah. Jadi balik lagi kita akan stressing, kita bicara tentang masalah pendidikan, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi, bagaimana kader-kader. Nah, PDIP dengan kadernya kita harapkan menjadikan keluarannya itu, outcome-nya itu adalah anak-anak bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila yang Bung Karno termasuk pionir yang merumuskannya. Ya sampai sekarang masih, Prof. Ya. Sekarang kalau kita lihat semua Pancasila masih tetap ada di semua partai. Saya kira masih tetap. Nah, kemudian bagaimana pula juga partai-partai seperti Nazem, dia melakukan bimbingan teknis apa segala macam ya. Nah, sedangkan di satu sisi komunitas-komunitas pun di dalam pergerakan untuk siap pilpres itu, gerakan Muslim Gubernur Jakarta itu yang dikomandoi saya sebagai pembina dengan Ustadz Khattab ya, sekarang Saudara Namrudin ya, itu sudah mulai latihan-latihan untuk ini, merupakan gerakan Muslim ini. Nah, balik lagi masalah pendidikan ya. Nah, pilar kedua itu di Masyumi itu adalah ekonomi kerakyatan, kemudian
ekonomi antara lain berbasis koperasi. Nah, kita ngambil apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, dan ini sejalan dengan pemikiran. Ya, tapi sayang Prof, kalau kita lihat sampai detik ini ya, kita lihat koperasi itu tidak berjalan baik. Ya, itu satu keprihatinan ya. Sudah banyak sekali koperasi berdiri, tapi sampai hari ini itu tidak maksimal. Banyak koperasi di mana-mana, waktu itu ada di Bukopin, ada koperasinya. Sini ada koperasi, sini ada koperasi. Malah koperasi itu makan korban. Iya. Apa korbannya? Jadi kalau pakai baju orange. Kalau lihat waktu itu, saya pernah masuk ke satu koperasi apa namanya, bukan Bukopin, apa namanya, lupa apa tuh adanya. Jadi di koperasi itu semua karyawan punya aset di situ, punya modal situ, dan belanja situ, gitu. Tidak kemana-mana. Seluruh anggota itu datang situ tinggal ambil, nanti tinggal apa namanya, yang modalnya dia, yang belanja dia juga, kan aman, jadi nggak belanja kemana-mana. Betul, gitu. Jadi secara ide, konsep dan gagasan. Bulog, koperasi Bulog waktu itu saya beri ke sekarang nih. Di Bulog itu ada koperasinya, di situ saya pernah masuk ke bawah, lihat, waduh asik banget. Iya, tapi kan balik lagi, Bang. Lembaga baik, infrastruktur baik, yang menentukan adalah pimpinannya. Kalau pimpinan tadi perilakunya tidak baik, tidak amanah, fatona sidik dia, dan tidak mempunyai integritas katanya, dan tidak visioner membangun bangsa, ya rusak. Berarti koperasi ini perlu dihidupkan kembali ya? Harus, wajib. Karena saya sempat keliling di Eropa dan di Cina, di Taiwan. Itu koperasinya makmur. Jangan lagi itu. Ya, mereka di pembangkit di luar itu hidro, mereka tanam bunga, kemudian bunga ini dibawa ke kota melalui koperasi, dijual. Lah apa enggak bisa? Ya, jadi tidak, koperasi itu susah ruginya, tapi yang penyakitnya pengurus koperasi inilah pada manusia. Jadi artinya kita harus membentuk manusia. Ya, makanya kita kan ada lembaga yang namanya itu apa? HIP ya, yang dipimpin oleh seorang profesor yang membimbing ya disertasi atau tesis yang semacam menghalalkan zina gitu. Ini tanda kutip nih, mungkin saya salah ya. Oke, balik lagi Bib ya. Jadi tadi Mas Umi pilarnya pendidikan, ekonomi dan politik. Nah, di mana sekolah politiknya? Nah, di sini ya. PDI lebih maju. Ya enggak? Golkar juga punya. Ya. Nah, PKS juga hebat. PKS itu luar biasa. Sebab dia tumbuh berkembangnya itu melalui apa? Kader biologis. Jadi yang dulu mereka itu remaja, ya, pada umur 10 tahun PKS, setelah umurnya 20, mereka sudah punya anak. Anaknya itu sudah mahasiswa, sudah punya hak pilih. Tapi ada Prof yang lebih hebat, Prof. Apa itu? Golkar. Nah, Golkar ini begini. Golkar ini dikatakan hebat karena besar sejarah. Iya. Tapi karena kadernya beragam. Dengan segala macam gelombangnya dihadapi, dia bisa mengatasi semua masalah. Nah, kita berharap, Prof. Ya, kita berharap dalam forum bisik-bisik ini, karena Golkar ini partai besar, partai yang punya sejarah panjang, kondisi saat ini dia punya peranan. Jadi tokoh-tokoh itu kumpul, ya. Tokoh-tokoh senior kumpul, rembuk lagi. Karena carut marut ini sudah harus diakhiri. Jadi rembuk tokoh ya? Iya, karena kalau semua tokoh-tokoh itu kumpul semua, yang senior-senior kumpul tentang, kita nggak lihat partainya, lihat tokoh-tokohnya. Sudah dari seluruh partai, kumpul bareng-bareng. Negara ini dalam kondisi seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, katakan kalau sependapat itu. Iya, katakan ini kue besar ya. Indonesia kan kue besar. Ya, kita makan rame-rame lah. Ya, artinya jangan serakah gitu loh. Jadi begini, ya serakah itu di dalam diri manusia ini ada jahat, ada baik, ada serakah, tidak serakah. Dia itu berebut keluarnya. Nah, di situ yang namanya pendidikan berperan. Kalau dia pendidikan tadi mulai saya bilang kuenya besar sekali, terus kita duduk bareng-bareng, makan sama-sama, kan nikmat. Iya, sekarang tokoh-tokoh ini, itu sudah kena umpan, dikasih umpan. Jadi para pengusaha-pengusaha yang terbatas ini jumlahnya, taruhlah dinamakan dia itu oligarki atau dia lihat
ini calon kadet nih, mulai dari jabatannya kepala bagian dasar ini dipelihara terus, ulang tahunnya, keluar negerinya, pendidikan. Kan bagus, Bro. Ya, tetapi setelah itu dijadikan alat oleh mereka. Jadi ada buntutnya. Ada buntutnya. Nah, jadi karena merasa berutang budi, dan kalau di totalnya barangkali 5 miliar, tapi yang membesarkan ini mendapat minimum 5 triliun. Nah, itu yang terjadi. Ini baik. Maaf ya, tidak hanya di kalangan sipil banyak sekali. Kemudian di kalangan TNI juga, di kalangan polisi ada. Jadi seperti yang saya bilang waktu lalu, ini kalau ada perbaikan, kalau apa yang dikatakan oleh pidatonya dan kondisi sekjen ya, Nasdem yang ditersangkakan ya, ini merupakan entry point untuk bersih-bersih KKN dan ya itu pernah beberapa kali kita bahas ya tentang langkah-langkah Mahfud MD ya, yang kita kasih ucapan jempol ya. Dalam tanda kutip dia bukar tengah 349 triliun ya kan, udah mulai sekarang terus bagus Bro. Di satu sisi bagus, walaupun ya kita kan tidak pilih kasih, itu yang kita harapkan. Kalau memang mau dibersih ya bersih semua, jangan tebang pilih gitu ya. Jadi semuanya itu harus tuntutan masyarakat apa saja, ayo sekarang kita waktunya bersih. Oke. Jadi begini Bi, kalau bersih soal misalnya ditahannya Jutplit sekjen ini merembet pada Nasdem, nah dia merembet pada ini, itu kalau politik ya, maka Anies gagal. Ini abaikan itu deh, ya. Sebab kalau ini buka-bukaan ya seperti yang sudah mulai ini sekarang, ini ada positif, ada negatif. Nah, tapi yang jelas sekarang abaikan itu, jangan diabaikan, jangan Bro. Bukan, jangan diabaikan. Untuk demi terlaksananya pemilu pilpres yang baik. Saya lebih cenderung, jadi gini. Elit-elit di atas itu flashback ke belakang. Kejadian selama ini seperti apa? Ayo kita duduk lagi. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Ya, ayo kita pecahkan bersama. Iya, dia ngerti. Mereka tahu kok, intelektual kok. Bagaimana flashback? Dia itu duduk, begitu duduk ngomong nggak bisa. Ngomong pleset, awas kamu. Tahan. Nah gitu. Jadi terus hanya nunggu komando. Pola-pola ini sudah harus diakhiri, Bro. Masa terus-terusan sih? Kalau yang satu ngebet terus mau begitu gimana? Nggak bisa lah. Ya, mudah-mudahan. Nanti kan berjalannya dengan waktu. Betul. Itu kan mesti diingat juga kan. Ya maunya tokoh-tokoh ini walaupun ada salah-salah kate, salah-salah ambil, salah-salah disposisi, tutup mata. Ya kayak kemarin kan Gibran itu dianggap ikut cawe-cawe, ditegur, kasih peringatan, dia balik lagi, dia mengakui kalau emang mau dihukum ya saya menerima. Itu kan satu proses pendidikan. Tapi sebetulnya kan jauh-jauh hari kan ada sekolahnya, ada sekolah pendidikan kader segala macam apa gitu. Ini mereka lupa juga lagi megang jabatan. Ini yang saya bingung gitu loh. Lagi megang jabatan, urusan pilpres, urusan ini, urusan sibuk gitu loh. Jadi menggunakan fasilitas negara untuk itu salah kan. Jadi sekarang begini, Bib. Bobot kita ke membahas pendidikan lah. Iya. Itu kan baliknya ke pendidikan. Jadi, kalau pendidikannya benar, ini kan salah. Nah, bagaimana pendidikan yang benar? Akan begitu, Bib. Nah, kita reorientasi kepada sistem pendidikan yang pernah melahirkan tokoh-tokoh bangsa ini. Ya dasarnya kan situ. Tapi pesantren melahirkan orang seperti misalnya kalau tokoh itu dulu dari Nahdien, Subhan SE, sayang umurnya pendek. Kemudian ketua Ansor ya, saya masih ingat ya, enggak berapa beda umurnya saya, itu Asegaf ya, IPB ya, nah itu kan pesantren bagus. Kita lihat lagi misalnya Salahuddin Wahid ya, itu juga bagus. Nah kita lihat lagi didikan yang lain dari madrasah, ada Lukman Harun dulu di Muhammadiyah ya, kemudian kita mengenal Handoko juga Muhammadiyah. Kita lihat lagi dari tadi ya anak cucu Jamiatul Khair ya, kemudian dari Persis ya, kemudian
satu lagi rombongan alumni yang sekolah di Timur Tengah antara tahun 30 sampai tahun 37 mereka banyak yang pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan. Nah, anak didik mereka ya itu banyak yang menjadi petinggi, jadi pengusaha, jadi pengambil kebijakan di berbagai strata dalam tatanan konstitusi yang ada. Nah, jadi kita pendidikan harus kita benahi. Ya, saya lebih mau fokus ke pendidikan politik. Ya, nah kalau kenapa pendidik politik? Karena kita lihat sekarang kenyataan banyak pejabat-pejabat ini lolos nggak sih di pendidikan politiknya gitu loh. Ya kalau pendapat politik itu kalau yang tertinggi kita kan punya Lemhanas ya. Kalau di militer tuh kalau di TNI itu ada sesko. Di situ udah diberikan semua. Ini contoh yang buruk, gubernur ikut cawe-cawe tentang capres sementara dia belum cuti. Kan gitu menteri cawe-cawe tentang capres sementara dia belum cuti. Padahal presiden udah bilang yang mau itu ayo segera cuti atau apa namanya, ini kan harus kita suarakan terus, Prof. Iya, jadi supaya mereka dengar gitu loh. Iya, jadi kalau kan nggak didengar-dengar. Jadi gini, Bib. Ini kan hafal jalan karena diulang, sering lewat ya. Hafal kaji ilmu karena diulang-ulang. Oke? Iya, karena saya pernah dapat sedikit ya tentang iklan ya. Iya. Nah, jadi teori iklan itu 13 kali orang lihat tuh baru ngeh. Baru ngeh nih. Belum tertarik. Ya. Teorinya yang saya dapat. Ya. Jadi belum tertarik, baru ngeh doang gitu loh. 13 kali. Jadi kita mesti berkali-kali nyampe nih. Iya. Jadi kalau intinya di dalam dunia pendidikan yang sederhana itu ada 3 Bib, ditambah plus knowledge ya, skill, attitude, kemudian A yang ability, punya KSA, tapi ability untuk mengoperasionalkan, untuk mengelola, untuk memimpin nggak bisa, nggak jalan. Nah ini kelebihan Anies, balik lagi nih, kita nggak bahas pendidikan ya. Anies memiliki 3 plus itu tadi. Dia punya pengetahuan, dia mempunyai skill, dia mempunyai behavior. Ya, tapi kita juga berharap calon-calon lainnya juga hal yang sama juga. Tunjukkan kemampuannya. Jangan cuma berdebat, jangan cuma saling sindir-menyindir. Tunjukkan apa kemampuannya, apa yang program yang sudah dilakukan. Kalau bicara itu empiris, by data, by fakta, informasi yang relevan, kemudian dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara legal, maka insya Allah kita bisa jalan. Tapi marilah pendidikan kita buat dengan baik, ya, jangan ada menghilangkan frasa agama, judgement harus ada di dalamnya. Kemudian ya 20% anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan ini digunakan seefektif seefisien mungkin. Insya Allah ya dari desa sampai kota semua akan memperoleh pendidikan yang baik. Maka diharapkan ya kalau terpilih presiden yang pas untuk ke depan dengan 2 periode saja, insya Allah kita akan duduk berdiri menjadi 10 besar ya. Jadi kalau dulu waktu SBY masuk 16 besar loh kita. Iya, jadi kalau saya berharap itu bangsa kita ini jangan cuma 2 periode. Ke depan itu terus nanjak naik. Bukan, kepemimpinan kita kan konstitusi katanya 2 periode. Iya, setelah 2 periode itu nanti ganti kader yang baik, semua baik, ya lagi. Kan keren tuh. Iya. Cuma waktu itu kita kan sudah bersama cacing, Bib. Insya Allah, mudah-mudahan masih. Nah, kita kan berjuang sekarang kan demi anak cucu, demi masa depan bangsa dan negara. Demi menjaga sekian ribu pulau, sehingga tidak ada yang terjual karena bayar utang. Nah, jadi balik lagi, pendidikan adalah dasar utama. Pendidikan anak manusia mulai dari rahim sampai ke liang kubur. Pendidikan politik sangat diperlukan. Dan jangan larang kegiatan ekonomi politik di masjid. Karena sejak dulu pun ini dilakukan. Ya, jangan snokhorgens yang belajar azhar, belajar agama, dia bawa. Ya. Nah, ini banyaknya latah, Bro. Apa? Banyaknya latah. Iya, kemudian dilarang. Yang perlu cuma zikir ini. Jadi banyaknya latah di masjid, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, gitu loh. Jadi
seakan-akan ya begitu dia jadi pejabat publik, dia berasa diri yang paling hebat. Wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu loh. Ya seharusnya kan disuarakan oleh DPR, ya kan? Apa-apa yang nggak boleh kan gitu kan? Karena perwakilan kan di DPR. Betul. Produk hukum itu kan muncul dari DPR kan. Kalau ada larang-larangan katakan tidak boleh berpolitik praktis itu dilahirkan ya, dari DPR itu kan mewakili suara rakyat. Iya, mesti kan dari situ, mereka kan. Ini ada suara mereka dan suara pesanan. Nah, gitu. Jadi kalau produk dari DPR katakan ada larangan nih, ada undang-undangnya atau ada bahwa di sini tidak boleh, kan jadi enak. Kalau ini kan serba nggak jelas. Ini ya, maka larang, itu ini melarang. Ya. Ini, di samping pendidikan, masalah hukum pun dibenahi. Iya. Mulai dari, artinya kaedah-kaedah hukum yang kita berlakukan sekarang ini kan umumnya dari sisa-sisa Belanda dulu yang masih dominan. Ini harus kita kaji dan produk-produk hukum harus kita kembangkan oleh ahli-ahli dan sesuai dengan lokal dan sesuai dengan budaya yang ada di kita. Jadi saya rasa begitu, Bib, mengenai pendidikan sementara ini. So kalau enggak kita bicara masalah silabi, kurikulum, masalah dosen, masalah infrastruktur, sebagainya ya. Wah luas ini. Wah itu perlu lah. Menyerah boleh sambil. Itu perlu juga. Satu saat kita bisa bicara tentang. Karena di era saat ini, era podcast lagi rame-rame, suara di manapun bisa bersuara. Kalau kemarin didominasi oleh beberapa TV saja. Ya, TV mainstream lah ya. Ya namanya TV yang punya siapa kan kita tahu. Ya. Sehingga warnanya kan jelas. Betul. Warna ini, ada warna ini, warna ini. Tapi saat ini publik bicara. Publik bicara melalui podcast. IT. Iya. Jadi era IT harus dijadikan tempat menyuarakan yang baik-baik, membentuk manusia yang baik-baik. Ya, jadi HP ini Prof luar biasa, Prof. Ya. Baik positifnya maupun negatifnya. Ya, kalau negatif sih enggak. Dengan HP, enggak, Prof? Negatifnya dahsyat, Prof. Kalau itu tidak digunakan dengan tepat guna, kan ada sekarang anak kecil saja. Itu namanya tidak tepat guna. Iya, ini luar biasa. Jadi, nah ini juga kita berharap nanti ya Kementerian Kominfo ini juga harus menyaring. Karena saat ini tuh porno segala macam apa di. Jadi begini, Bib. Sebetulnya di dalam dunia perfilman itu ada tim yang mengamati kontennya. Sekarang berjalan apa enggak? Nah, nanti kita kita pilih di sana orang-orang yang tepat. Jadi sebelum tayang lewat dulu. Iya, ini yang kita prihatin. Kalau yang satu sisi positifnya luar biasa, negatifnya juga dahsyat, Prof. Saya nggak terbayang nanti anak-anak kita nanti ke depan umur cuma berapa tahun sudah ngerti seks. Ya, jadi begini, Bi. Jadi bisa jatuh korban seperti di Barat ya. Ada Perdana Menteri yang kepleset dia gara-gara nonton dan mungkin terlibat dalam dunia pornois. Iya, jadi itu yang saya maksud tadi. Begitu kebebasan di medsos begitu luas, nah itu harus disadari. Betul-betul diselektif apa yang konsumsi. Sekarang konsumsi kan nggak jelas buat siapa aja kan. Ya, jadi kan masih ada seperti Columbia ya, film, pictures, Golden Mare itu dia untuk orang dewasa, untuk 18 tahun. Nah, kan mestinya begitu. Itu kan tugas Kominfo kan bisa difilter di situ kan? Oh iya, bisa kan? Di samping itu kan ada komisionernya. Di samping itu itulah NGO yang ada ini, karena ada NGO pendidikan, ada NGO ekonomi, ada NGO perikanan, ada NGO masalah pendidikan. Nah, contoh seperti YouTube ya. YouTube itu kan banyak sekali macam-macam. Seharusnya juga harus selektif. Ini negara Islam, bukan negara Islam, negara penduduk Islam terbesar gitu. Ini hal-hal yang memang tidak boleh nih, jangan muncul. Nah, nanti Bib, omongan Habib tuh dipotong, ditambahi suaranya, nah terus nanti Habib, ini negara Islam, khilafah, padahal Habib nggak ngomong gitu kan. Nah itu, ini dunia IT ini. Makanya sebenarnya tadi, kan umat Islam terbesar di Indonesia. Ya, terus, di dunia juga. Dunia juga besar. Nah, sementara yang ada di medsos itu sak macamnya ada. Iya, itulah. Jadi Bib, ya balik. Nah, itu juga yang seharusnya kita benahin. Iya, nanti someday, step by step. Tapi secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan pertahanan. Nah, dalam hal inilah maka Mas Sumi sangat concern dengan masalah pendidikan. Ya, sangat-sangat ya, karena edukasi itu
ya keluarga, ya lembaga pendidikan, lingkungan ini. Karena perilaku tadi adalah merupakan resultan, hasil akhir daripada anak keturunan dengan keluarga yang mendidik, pendidikan yang diikuti, kemudian lingkungan kehidupan. Maka lahirlah seseorang. Nah, ini yang kita masuk dalam era bonus demografi yang harus baik, seperti Jepang, Korea memanfaatkan dengan baik, sehingga membangun negara lebih baik. Kemudian outcome daripada pendidikan menjadikan mereka cinta Indonesia, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta dengan keberagaman bangsa kita ini. Begitu, Bib. Jadi itulah dunia pendidikan. Insya Allah dalam waktu datang kita bicara tentang hal yang lebih detail. Ada yang kita akan bicarakan nanti, cinta bangsa. Cinta bangsa. Oke, baik. Nah, nanti kita bicara tentang apa itu cinta bangsa, bagaimana sebenarnya, kenapa cinta bangsa, kemudian kriteria atau variabel yang ada dalam satu cinta. Nah, oke, baik. Ini ada satu contoh. Kenapa kita bisik-bisik? Karena kita cinta bangsa dan negara. Ya, Prof ya. Baik, kita tutup dulu episode tentang pendidikan, politik, tapi melebar kemana-mana. Sehingga sampai lupa kita nih. Ya, tapi kan juga ada pendidikan, umum, agama, terus pendidikan politik. Maksudnya melahirkan, tapi lupa sarapan. Melahirkan anak bangsa yang cinta bangsa, kan begitu. Nah, mudah-mudahan Bib ya. Kita akhiri, silahkan Bib. Jadi jangan lupa ikuti terus Khas Channel by Empiris ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua, Prof ya. Betul ya, karena pendidikan politik, kalau pendidikan politik, kalau politik Islam menjadikan pemimpin itu bukan hanya Muslim, tapi adalah yang mukmin. Gitu. Jadi mudah-mudahan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa pendidikan ini penting buat bangsa dan negara ke depan, sehingga kita menjadi negara yang makmur. Insyaallah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.